Baik, Ibu mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, apa kabar kalian semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga semuanya diberi kesehatan ya di rumah masing-masing. Meskipun Amin. kita hanya bisa bertemu secara virtual melalui aplikasi Google Meet seperti saat ini, tapi tetap semangat ya belajarnya, tetap patuhi protokol kesehatan di rumah masing-masing dalam masa seperti saat ini, masa pandemi COVID-19. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar supaya pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kita semua mendapat ilmu yang barokah dan manfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Oke, sekarang Ibu akan mengabsen kalian ya, satu persatu. Tapi sebelum itu yuk, kameranya di-on-kan terlebih dahulu. Iya, Bu. Ayo. Nah, seperti itu. Biar Ibu bisa melihat wajah-wajah cerah kalian pada pagi hari ini. Oke, yang pertama, Aaron. Hadir, Bu. Ya, ada. Kemudian Sasa. Hadir. Ada. Kemudian Sakura. Hadir. Ya, ada. Kemudian Armin. Hadir, Bu. Ya, Mikasa. Hadir. Ya. Oke, alhamdulillah semuanya bisa hadir ya dengan lengkap pada pertemuan kali ini. Nah, selanjutnya pada pertemuan kali ini itu kita akan membahas mengenai perdagangan internasional. Nah, sebelum itu di sini akan Ibu sampaikan terlebih dahulu kompetensi yang akan kalian capai pada pertemuan kali ini. Nah, yaitu ada 6. Yang pertama itu ada pengertian perdagangan internasional, kemudian ruang lingkupnya, kemudian ada aktivitas perdagangan internasional, kemudian ada kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Nanti akan dijelaskan ya ekspor itu apa. Kemudian ada manfaat dari perdagangan internasional, dan yang terakhir ada faktor pendorong dari perdagangan internasional. Nah, jadi itu tadi kompetensi yang akan kalian capai ya pada pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan aktivitas yang akan kita lakukan. Nah, nanti Ibu akan memberi kalian satu gambar sebagai stimulus buat kalian agar supaya nanti kalian itu bisa membentuk pikiran kalian sendiri. Nah, bagaimana sih tentang perdagangan internasional itu? Nah, kemudian nanti Ibu akan memberikan PPT, nanti Ibu akan share screen ya di Google Meet ini. Kalian simak baik-baik penjelasan dari Ibu mengenai perdagangan internasional. Nah, selanjutnya nanti ada video nih, ada video pokoknya menarik, nanti kita tonton bareng-bareng ya. Setelah kita nonton video, nanti Ibu akan menyimpulkan materi pada pagi hari ini. Jadi Ibu berharap kalian bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan tetap semangat ya sampai akhir. Oke, next kita langsung saja. Pada pertemuan sebelumnya itu ada yang inget nggak? Kita kemarin itu membahas apa? Ada yang inget? Saya, Bu, saya. Ya, Eren? Perdagangan antar pulau. Nah, tepat sekali. Jadi kemarin itu kita sudah membahas mengenai perdagangan antar pulau, atau yang biasa juga disebut dengan perdagangan antar daerah. Nah, ini jadi ada dua hal yang beda ya. Kemarin kan kita sudah membahas perdagangan antar pulau. Sekarang kita akan membahas perdagangan internasional, jadi antar negara. Itu. Oke, sekarang Ibu mau tanya kepada kalian, ada yang ingat nggak perdagangan antar pulau itu apa sih? Saya, Bu. Ya. Perdagangan yang dilakukan di satu Armin? pulau dengan pulau yang lain. Nah, jadi benar sekali. Ini perdagangan antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh satu penduduk di suatu daerah dengan penduduk lain di daerah yang lain. Itu ya. Nanti ini juga ada kaitannya dengan perdagangan internasional, tapi bedanya itu cuma daerahnya. Nah, kalau tadi kan antar daerah, nanti ini cakupannya itu lebih luas, antar negara. Setelah ini Ibu akan menampilkan PPT. Silakan simak dengan baik-baik dan dengarkan baik-baik penjelasan Ibu ya. Baik, Bu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini Ibu menampilkan satu gambar. Nah, ada yang tahu nggak? Kira-kira ini gambarnya itu menjelaskan tentang apa sih? Saya, Bu, saya. Ya? Ya, Mikasa?
Itu dari Indonesia mengirim beras, dari Jepang mengirim sepeda motor. Nah, tepat sekali. Jadi di sini terdapat ilustrasi antara dua negara. Di situ kan ada benderanya nih. Nah, yang kanan ini ada bendera negara Jepang, kemudian dan yang kiri ada bendera negara Indonesia. Nah, jadi di sini dari Jepang itu membawa sepeda motor, kemudian yang dari Indonesia itu membawa beras. Di sini artinya adalah terdapat pertukaran barang. Nah, inilah yang dimaksud dari perdagangan internasional. Di sini terdapat perdagangan, ya, perdagangan antar satu penduduk di satu negara dengan penduduk lain di negara lain. Seperti itu ya. Oke, next. Kita langsung saja ke pengertian perdagangan antar negara atau internasional. Jadi sama aja ya, perdagangan antar negara maupun perdagangan internasional. Oke, yang pertama terdapat pengertian perdagangan internasional. Nah, di sini perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan. Kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Nah, di sini yang dimaksud masyarakat itu macam-macam. Ada yang individu, kemudian ada kelompok, lembaga, dan pemerintah. Itu juga termasuk masyarakat, termasuk ke dalam masyarakat. Jadi di sini tuh nggak hanya para pedagang, pemerintah itu juga termasuk bisa melakukan perdagangan internasional. Nah, jadi gampangannya perdagangan internasional itu kita melakukan jual beli dengan orang asing atau orang luar negeri. Seperti itu ya. Misal kita punya teman yang ada di Jepang kayak tadi contohnya. Nah, di situ kita bisa melakukan suatu kegiatan yang namanya perdagangan. Nah, di situ kan antar negara nih, antar negara Indonesia kemudian negara Jepang. Nah, jadi itu yang dinamakan dengan perdagangan internasional. Oke, jadi bisa dipahami ya pengertian dari perdagangan internasional tadi. Nah, selanjutnya di sini terdapat ruang lingkup dari perdagangan internasional. Nah, jadi kegiatan apa aja sih yang termasuk dari perdagangan internasional? Nah, yang pertama itu ada perpindahan barang dan jasa dari satu negara ke negara yang lain. Jadi, misal sepeda motor dari Jepang pindah ke negara Indonesia. Dan itu kita pakai kan sehari-hari. Nah, itu juga termasuk perdagangan internasional. Kemudian yang kedua ada perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, investasi itu apa sih, Bu? Investasi itu kayak seperti apa ya? Penanaman modal. Jadi nanti ini biasanya orang-orang kaya atau orang-orang pebisnis maupun pengusaha itu biasanya menanamkan modalnya kepada perusahaan-perusahaan dalam negeri. Nah, itu ya maksud dari investasi. Kemudian yang ketiga itu ada perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. Contohnya itu seperti TKI. Nah, biasanya kan kadang ada nih tetangga kalian yang bekerja ke luar negeri. Misalnya ke Arab Saudi atau mungkin ke Malaysia. Nah, itu yang dimaksud dari perpindahan tenaga kerja. Jadi itu termasuk ruang lingkup dari perdagangan internasional. Nah, yang keempat itu ada perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Jadi misal negara Jepang nih kan terkenal dengan teknologi yang canggih. Nah, di situ bisa jadi negara Jepang ini mendirikan pabrik di Indonesia dan memindahkan teknologi yang di sana ke Indonesia. Kemudian yang kelima ada penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Nah, ini erat kaitannya dengan komunikasi. Misal kita chat-chatan lewat WA dengan pengusaha dari orang asing. Nah, di situ kita nanya-nanya bahan baku di sana itu ada apa aja, seperti itu. Itu juga termasuk dari perdagangan internasional. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Nah, alhamdulillah. Nah, kemudian ini ada contoh gambar dari perdagangan internasional. Nah, di sini ilustrasi ini macam-macam kan. Di sini ada pesawat, kemudian ada kapal. Ini menunjukkan transportasi yang dipakai dalam mengangkut barang. Banyak kan? Nah, jadi sekarang sudah bisa dibayangkan kan perdagangan nasional itu seperti apa sih. Jadi cakupannya itu lebih luas antar negara. Seperti ilustrasi
di PPT yang Ibu tampilkan ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai aktivitas perdagangan internasional. Nah, di sini ada dua macam aktivitas. Yang pertama itu ada ekspor, kemudian yang kedua ada impor. Oke, sebelumnya ada yang pernah mendengar nggak sih kata ekspor maupun impor? Pernah Bu di TV. Nah, ya mungkin di TV ya, sering ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan lebih lengkapnya mengenai ekspor dan impor biar nanti kalian bisa membedakan antara ekspor dan impor ya. Yang pertama dulu, ada kegiatan ekspor atau aktivitas ekspor. Nah, apa sih ekspor itu? Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Jadi menjual barang ke luar negeri. Gampangannya itu ada kata ke. Nah, di sini berarti dari kita orang Indonesia itu menjual barang, menjual sesuatu ke negara lain. Itu namanya ekspor ya. Jadi keluar, barang kita itu keluar ke negara lain. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada impor. Nah, impor ini merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri. Nah, kata kuncinya ini cuma dari. Nah, kalau tadi kan ekspor ke luar negeri, nah sekarang impor itu dari luar negeri. Nah, itu perbedaannya ya, bisa diingat-ingat. Nah, untuk impor itu kita membeli barang dari luar negeri. Jadi, barang dari luar negeri itu didatangkan ke dalam negeri dan dibeli oleh kita. Seperti itu ya. Sedangkan ekspor kita menjual barang ke luar negeri. Jadi barangnya itu keluar. Itu ekspor ya tadi. Sedangkan impor kita membeli barang dari luar negeri. Jadi barang dari luar negerinya itu datang kepada kita karena kita membelikan tadi. Bisa dipahami? Ya. Kemudian tujuan utama kegiatan ekspor adalah untuk memperoleh keuntungan. Jadi ini kan namanya perdagangan internasional, jual beli barang. Nah, di situ kan tujuan utamanya kan pasti mendapatkan keuntungan. Seperti itu. Kemudian di sini impor, seseorang atau badan yang melakukan impor disebut importir, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Jadi ada eksportir, ada importir. Seorang importir itu membayar barang yang ia beli dengan mata uang asing. Nah, jadi kan kalau impor kan kita membeli barangnya orang asing. Jadi kita harus bayar dengan mata uang orang asing tersebut. Misal kita membelinya di Amerika, misalnya kita membeli membeli oleh-oleh, misalnya kita jalan-jalan ke Amerika. Nah, itu ya kita harus bayar dengan dolar Amerika. Seperti itu ya. Ada dua tadi ya. Yang pertama ada ekspor, kemudian yang kedua ada impor. Jadi ini harus diingat-ingat, jangan sampai kebalik. Oke? Siap Bu. Nah, selanjutnya ada kebijakan pemerintah untuk mendorong kegiatan ekspor. Nah, tadi kan udah dijelasin nih kegiatan ekspor. Langsung saja ya kita ke materi. Di sini ada kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Yang pertama itu ada memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor. Nah, ini maksudnya itu kayak gimana sih Bu? Nah, di sini kebijakan ini erat kaitannya dengan izin, surat izin. Biasanya kan kalau kita mengirim barang ke luar negeri itu pasti kita harus ada perizinan terlebih dahulu, karena disitulah peran pemerintah dalam memberikan kemudahan akses izin untuk menjual barang kita ke luar negeri. Seperti itu ya. Nah, yang kedua itu ada kebijakan menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Nah, di sini kan kita kan pakai uang rupiah ya. Kalau menjual barang ke luar negeri itu kan pasti kita berhubungan dengan yang namanya mata uang asing. Seperti itu. Jadi dalam kegiatan ekspor ini pemerintah itu juga berperan dalam menjaga agar nilai tukar rupiah itu tetap stabil. Jadi nggak terlampau jauh dari mata uang asing. Nah, misalnya perbandingan dari rupiah ke dolar ya. Nah, ini kan satu dolar Amerika itu kan sekitar 14.000 sekian ya. Nah, ini peran pemerintah dalam hal ini tuh menjaga agar nilai rupiah dalam dolar itu tidak melonjak naik seperti itu. Jadi agar tidak melambung tinggi. Nah, kalau misal
nilai $1 itu mencapai 20.000 misalnya, itu kan akan merugikan negara kita sendiri. Nah, yang selanjutnya itu ada membuat perjanjian dagangan internasional. Nah, biasanya kan kalau antar negara itu sebelum melakukan perdagangan internasional itu pasti mereka itu sudah ada semacam perjanjian atau ikatan. Nah, inilah peran pemerintah dalam hal ini itu jadi pemerintah dalam hal ini itu juga ikut berperan seperti itu ya. Jadi perjanjian ini itu bisa mencakup kesediaan masing-masing negara untuk menjadi pembeli atau penjual suatu barang, sehingga masing-masing negara itu sama-sama memperoleh keuntungan. Oke, kebijakan selanjutnya itu ada yang namanya kebijakan meningkatkan promosi. Nah, promosi itu apa sih? Promosi itu kayak semacam iklan di TV. Jadi kita itu memperkenalkan produk kita ke orang asing. Seperti itu ya gampangannya. Oke, di sini ada yang bisa mencontohkan nggak produk warisan budaya nasional yang mungkin sudah dikenal oleh orang-orang asing, bahkan di seluruh dunia mungkin. Di sini tuh huruf pertamanya itu B. Ada yang bisa? Saya, Bu, saya. Nah ya, Eren, apa? Batik. Benar sekali, batik. Oke, Bu kasih poin ya buat Eren ya. Nah, jadi batik itu kan merupakan warisan budaya nasional. Nah, di situ pemerintah itu juga bisa berperan dalam mempromosikan batik ini agar diminati oleh orang-orang asing. Nah, jadi tujuannya itu ya agar orang-orang asing itu ya tertarik dengan produk kita, sehingga di situ kan kita sebagai orang Indonesia kita akan mendapat keuntungan. Nah, keuntungannya itu ya bisa dalam hal uang atau finansial, dan bisa dalam hal apa ya, semacam popularitas seperti itu, sehingga nanti eksistensi dari batik itu ya semakin tinggi untuk ke depannya. Oke, sudah dipahami ya tentang kebijakan pemerintah dalam mendorong kegiatan ekspor. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Di sini ada manfaat dari adanya perdagangan internasional. Oke, yang pertama itu di sini ada 4 manfaat. Yang pertama ada memperoleh keuntungan. Ini udah jelas ya, udah bisa dipahami lah. Misal kita menjual barang ke luar negeri, nah di situ kan kita akan mendapat laba atau keuntungan. Ini yang dimaksud dari poin pertama. Oke, yang kedua itu ada memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Oke, di sini ada yang bisa mencontohkan nggak barang yang nggak bisa diproduksi di dalam negeri itu seperti apa? Saya, Bu, saya. Nah ya, Sakura, coba. Pesawat. Nah ya, Sakura, tepat sekali. Contohnya itu seperti mesin-mesin mekanik, seperti mesin pesawat ya. Oke, poin plus buat Sakura. Nah, jadi dengan adanya perdagangan internasional itu di Indonesia itu sudah ada pesawat, meskipun orang-orang Indonesia itu masih belum bisa memproduksi secara penuh dari adanya pesawat. Mungkin ada beberapa mesin yang harus dibeli ke luar negeri. Itu salah satu contoh dari manfaat yang kedua ini ya. Kemudian yang ketiga itu ada menjalin persahabatan antar negara. Nah, jadi selain mendapatkan keuntungan, masing-masing negara yang melakukan perdagangan internasional itu juga bisa mempererat persaudaraan antar negara tersebut. Nah, jadi ini yang dimaksud dari menjalin persahabatan antar negara ya. Kemudian yang keempat itu ada transfer teknologi modern. Nah, di sini kan masing-masing negara di seluruh dunia itu kan teknologinya itu kan berbeda-beda. Misalnya Indonesia dan negara Jepang pasti lebih maju teknologi yang ada di negara Jepang kan. Nah, seperti itu. Jadi dengan adanya perdagangan internasional itu, teknologi yang ada di negara Jepang itu bisa ditransfer ke Indonesia. Nah, otomatis hal ini akan menguntungkan pihak Indonesia kan, sehingga orang-orang Indonesia itu bisa mempelajari bagaimana sih teknologi yang orang Jepang pakai itu. Nah, di situ kita bisa memajukan teknologi yang ada di negara kita sendiri. Seperti itu. Bisa dipahami ya sampai di sini? Bisa, Bu. Oke, alhamdulillah.
Selanjutnya Ibu akan menjelaskan yang terakhir ini. Yang terakhir ya, tetap semangat, tetap on cam ya sampai akhir. Bisa, Bu. Di sini ada faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara. Oke, di sini ada 7 faktor yang mendorong terjadinya perdagangan antar negara. Yang pertama, ada untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Nah, jadi kan masing-masing negara itu kan kebutuhannya kan berbeda-beda. Jadi, misal kita nggak punya barang A, jadi kita harus membeli barang A dari negara lain yang mempunyai barang A tadi. Seperti itu, misal pesawat tadi contohnya, kita kan nggak punya peralatan canggih yang atau mungkin sumber daya manusia yang bisa membuat pesawat. Nah, jadi kita harus membeli ya peralatan yang dibutuhkan untuk merakit pesawat tadi. Salah satu contohnya mungkin membeli ke Jepang misalnya. Nah, yang kedua itu ada keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Nah, jadi ini erat kaitannya dengan keuntungan dari kegiatan perdagangan tadi, dari kegiatan jual beli. Nah, di sini juga bisa meningkatkan pendapatan negara. Nah, yang ketiga itu adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Nah, di sini kan maksudnya perbedaan kemampuan itu dalam hal sumber daya manusianya. Jadi, misal kita mempunyai timah, sumber daya timah yang banyak, tapi di situ kita nggak bisa mengelola timah itu menjadi barang yang berguna. Nah, di situ kan dengan adanya perdagangan internasional itu kita bisa melakukan aktivitas di mana di situ dari luar negeri itu bisa mengolah timah kita, sehingga kita nanti menjual timah mentah kita ke orang luar negeri, ke orang yang lebih paham bagaimana cara mengelola timah tadi. Seperti itu. Jadi kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi itu kan berbeda-beda masing negara. Nah, kemudian yang keempat itu adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Misalnya nih, pabrik Indomie. Nah, di situ kan mereka itu memproduksi sebanyak-banyaknya. Nah, sehingga pasar yang mereka tuju itu bukan hanya pasar di Indonesia saja, jadi bisa ke luar negeri. Kemudian yang kelima itu adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produk. Nah, jadi masing-masing negara itu kan mempunyai sumber daya alam yang berbeda-beda kan. Nah, misalnya di Indonesia sendiri kaya akan timah misalnya. Nah, belum tentu nih di negara lain itu ya sama kayanya dengan Indonesia, sama kaya dalam hal sumber daya alam timah. Jadi dengan adanya perdagangan internasional ini, negara lain itu bisa membeli timah dari Indonesia. Kemudian yang nomor 6, ada keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Nah, ini erat kaitannya dengan hubungan persahabatan antar masing-masing negara. Jadi, kemudian yang ketujuh, terjadinya era globalisasi, sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Nah, jadi dengan adanya era globalisasi seperti saat ini kan nggak ada sekat ya antar negara itu. Jadi masing-masing negara itu pasti butuh dengan negara lain untuk keberlangsungan hidup di dalam negaranya. Jadi nggak mungkin satu negara itu bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari negara lain. Nah, itulah fungsi semacam faktor yang mendorong adanya perdagangan internasional. Jadi faktor-faktor tadi itu yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Oke, sampai sini bisa dipahami ya tentang faktor pendorong dari adanya perdagangan internasional. Bisa, Bu. Oke, baik. Oke, dari penjelasan Ibu dari awal sampai akhir, mungkin di sini ada yang masih belum dipahami. Boleh bertanya apa saja. Sudah paham, Bu, sudah jelas. Oke, nggak ada ya.
sudah cukup jelas kan tadi ya, sampai dicontohkan kan sama Ibu? Iya, Bu. Oke, di sini. Nah, yuk tonton video berikut. Oke, kita sekarang saatnya menonton video. Oke, jadi video setelah ini akan Ibu tayangkan dan kalian simak baik-baik ya videonya. Siap, Bu. Barang-barang yang diekspor Indonesia terdiri atas 2 macam, yaitu minyak bumi dan gas alam atau migas dan non-migas. Barang-barang ekspor Indonesia yang berupa minyak bumi dan gas alam adalah hasil pertambangan seperti timah, batu bara, dan lain-lain. Barang ekspor Indonesia yang berupa non-migas adalah hasil pertanian, hasil perikanan, hasil hutan, hasil industri, jasa. Hasil pertanian yang dapat diekspor Indonesia antara lain kacang, kedelai, sayur, jagung, dan beras. Hasil perkebunan antara lain kelapa sawit, karet, dan kopi. Hasil perikanan yang diekspor antara lain udang, ikan air laut, ikan air tawar. Hasil kehutanan yang diekspor Indonesia antara lain kayu, rotan, dan damar. Hasil industri yang diekspor Indonesia yaitu semen, anyaman atau ukiran, tekstil, jasa. Selain barang, Indonesia juga mengirim tenaga kerja ke luar negeri. Oke, sudah ya menonton videonya. Jadi di video tadi kan udah ada penjelasan mengenai barang-barang ekspor Indonesia. Nah, tadi ada berapa? 2. Ya, ada 2. Ada barang migas dan barang non-migas. Nah, tadi barang yang migas itu ada barang apa aja? Ada hasil pertambangan. Nah, kemudian barang yang non-migas itu ada hasil pertanian, kemudian ada hasil perkebunan, ada hasil perikanan, hasil hutan, hasil industri, dan yang terakhir ada jasa. Nah, selanjutnya Ibu akan memberi tugas kepada kalian. Nah, ini enggak susah kok tugasnya. Jadi, tugasnya itu dari kalian, masing-masing individu itu memilih satu saja sumber daya dari migas dan non-migas tadi. Jadi kan tadi ada macam-macam nih, ada hasil pertanian, kemudian hasil hutan, industri. Jadi kalian dari masing-masing hasil tadi kalian milih salah satu saja contohnya. Kemudian cari daerah mana sih di Indonesia yang menghasilkan sumber daya tadi. Bisa dipahami ya. Jadi misalnya nih di hasil pertanian ada kacang kedelai, kemudian ada jagung, ada karet misalnya di hasil perkebunan. Kemudian kalian milih satu aja, misalnya jagung. Nah, kalian itu cari daerah mana sih di Indonesia itu yang menghasilkan jagung terbanyak, misalnya seperti itu. Kemudian di hasil hutan ada kayu, kemudian kayu jati misalnya, ada kayu rotan. Nah, kalian pilih salah satu aja, misalnya milih kayu rotan nih. Nah, jadi kalian nanti cari daerah mana sih di Indonesia yang menghasilkan rotan untuk dijual ke luar negeri, seperti itu ya. Misalnya lagi di di hasil industri ada semen, kemudian ada tekstil, ada anyaman. Kalian milih salah satu lagi, misalnya di tekstil. Kalian nanti cari daerah yang penghasil tekstil untuk dijual ke luar negeri. Seperti itu ya. Bisa dipahami tugasnya? Paham, Bu. Oke, bisa.
Oke, jangan lupa nanti tugasnya ditulis ya, ditulis di buku kalian masing-masing, kemudian difoto, dikirim ke ibu, ke WA ibu ya. Jangan lupa sertakan nama dan kelasnya. Oke? Siap, Bu. Baik, dari penjelasan ibu tadi, ibu berterima kasih kepada kalian yang tadi sudah aktif menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ibu sampaikan. Nanti ibu akan kasih poin tambahan untuk kalian yang jawab tadi ya. Baik, di sini ibu akan menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Jadi perdagangan internasional itu merupakan kegiatan atau aktivitas perdagangan dari masyarakat di satu negara dengan masyarakat lain di negara lain. Intinya itu ya yang paling penting. Nah, kemudian perdagangan internasional itu ada dua aktivitas. Yang pertama itu ada aktivitas ekspor, kita menjual barang ke luar negeri. Itu yang dinamakan ekspor ya. Yang kedua ada impor, kita membeli barang dari luar negeri. Seperti itu, bisa dipahami ya. Jadi diingat-ingat, jangan sampai keliru antara ekspor dan impor. Kemudian untuk manfaat dari perdagangan internasional ini yang tentunya itu ada saling memperoleh keuntungan, kemudian menjalin persahabatan antar negara dan transfer teknologi modern antar satu negara terhadap negara lain. Oke, jadi itu tadi ya penjelasan atau materi pada pagi hari ini. Nanti akan ibu share PPT-nya ke grup WA dan sekaligus videonya tadi juga akan ibu share. Silakan kerjakan tugasnya dengan baik. Oke? Siap, Bu. Oke, sekarang yuk kameranya di-on-kan lagi. Mungkin tadi ada yang sempat dimatikan. Ayo Eren, tadi dimatikan ya kameranya. Yuk di-on-kan lagi. Kita ibu akan ngasih sedikit motivasi buat kalian. Mungkin sekarang kan kita lagi di masa pandemi ya. Ya nggak apa-apa meskipun kita hanya bertemu secara virtual. Yang penting kita tetap semangat belajar, niatnya juga jangan lupa ditata, dipertahankan, niat mencari ilmu agar nanti ilmunya itu bisa bermanfaat dan barokah untuk kita dan untuk orang lain di sekitar kita. Amin. Oke, jangan lupa ya, tetap berbuat baik, tetap nurut ke orang tua di rumah masing-masing, kemudian dan jangan lupa juga jaga kebersihan, tetap jaga protokol kesehatan di rumah masing-masing. Semoga kalian semua beserta keluarga masing-masing diberi kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan lancar ya, meskipun tadi ada beberapa yang agak ngantuk di kamera, tapi nggak apa-apa. Yang penting kalian sudah mendengarkan penjelasan ibu itu udah mantap, udah bagus. Oke, tetap semangat dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, ibu akhiri ya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya.